Nah, jadi anak-anak, manfaat surat tadi ya, maksud Ibu manfaat kertas itu sangat banyak ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka itulah gunanya tadi kita harus menghemat kertas ya, agar kita tidak kehabisan kertas dan pohon juga tidak habis ditebang untuk membuat kertas setiap harinya ya. Jadi kertas digunakan untuk menulis, kemudian untuk membuat buku juga ya. Buku yang dibuat itu manfaatnya itu juga untuk kita belajar ya. Jadi buku paket kalian ini dia juga terbuat dari pohon ya. Pohon maksud Ibu karena dia terbuat dari kertas ya. Kertas itu berasal dari pohon. Nah, yang biasanya digunakan untuk surat menyurat, kemudian untuk fotokopi, kemudian juga bisa untuk membuat kerajinan dan mencetak gambar, dan masih banyak kegunaan kertas lainnya ya. Nah, di sini ada cerita tentang Budi ya. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Nah, anak-anak, di cerita ini ya menceritakan bahwa Budi, sepupu Beni itu dia menghabiskan banyak sekali kertas hanya untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu guru ya. Ia menggunakan banyak sekali kertas ya, bahkan ia selalu membuang setiap kertas yang baru saja ia tuliskan beberapa kata hanya karena ia salah menuliskan, kemudian ia membuang setiap lembar kertas tersebut. Nah, anak-anak, ini adalah salah satu pemborosan kertas ya. Jadi anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tugas, kalian harus teliti. Kalian harus kerjakan dulu, kalian pahami dulu ya, kalian baca baik-baik baru kalian mengerjakan, agar tidak terjadi pemborosan kertas atau pembuangan kertas seperti yang dilakukan oleh Budi, sepupu Beni ya. Nah, karena dengan begini dia banyak sekali membuang kertas ya. Nah, ini terjadi pemborosan kertas ya. Banyak sekali kertas yang terbuang hanya karena dia salah menuliskan beberapa kata saja, kemudian ia mengganti dengan kertas yang baru ya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan tentang cerita tadi. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Nah, anak-anak, di sini ibu guru tidak setuju ya. Nah, karena dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut, tindakan Budi itu merupakan tindakan pemborosan yang juga dapat menimbulkan bencana alam dan kerusakan alam. Karena semakin banyak kertas yang terbuang, maka akan semakin banyak pohon yang harus ditebang. Nah, anak-anak, inilah dampak jika kita menggunakan kertas secara berlebihan atau melebihi kapasitasnya ya. Jadi kita akan mendapatkan bencana alam dan kerusakan alam. Nah, salah satunya adalah banjir. Jadi anak-anak, pohon ini sangat bermanfaat untuk menyerap adanya air ya. Kalau pohon sudah ditebang semuanya, banyak pohon yang ditebang ya. Nah, kemudian tidak akan ada lagi yang menyerap air, maka akan terjadi banjir atau bencana alam serta kerusakan alam akibat makin banyak pohon yang ditebang untuk membuat kertas tadi ya. Jadi anak-anak, tanpa kita sadari, dengan kita membuang dan melakukan pemborosan terhadap kertas, kita sudah menciptakan bencana alam dan kerusakan alam tersendiri untuk kita ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Nah, tentu saja anak-anak, kita harus menghemat penggunaan kertas karena kertas terbuat dari olahan kayu ya. Nah, sehingga untuk menghemat kertas kita akan mengurangi pula jumlah pohon yang harus ditebang untuk membuat kertas tersebut ya. Jadi dengan menghemat kertas tadi, kita bisa
mencegah adanya kerusakan dan bencana alam tadi, ya misalnya banjir, ya tanah longsor dan sebagainya, ya. Jadi dengan menghemat tadi kita bisa mengurangi pohon-pohon yang seharusnya ditebang untuk membuat kertas, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Nah, anak-anak, di sini ibu guru punya beberapa cara untuk menghemat kertas. Ya. Nah, yang pertama, tidak menggunakan atau tidak dengan mudah membuang kertas. Pikirkan kembali kemungkinan kertas tersebut digunakan untuk hal-hal yang lainnya. Ya, jadi kertas itu tadi bisa kita gunakan untuk hal yang lain. Kemudian, memaksimalkan penggunaan kertas yaitu menggunakan semua bagian sisi kertas seperti saat mencetak, kemudian gunakan kedua sisi kertas dan mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk dapat diolah atau didaur ulang lagi. Nah, koran, majalah atau kalender bekas dapat digunakan untuk membungkus. Ya, jadi kita tidak perlu membuang koran, majalah atau kalender yang sudah terpakai tadi. Ya, ini bisa kita gunakan untuk membungkus apapun ya. Nah, anak-anak ketika akan mencetak suatu dokumen, cobalah pertimbangkan prioritas dan kebutuhannya. Jika dokumen tersebut perlu dicetak, gunakan kedua sisi kertas dan menggunakan kertas hanya saat-saat dibutuhkan saja. Nah, anak-anak, ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah sesederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Nah, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Nah, anak-anak, bagaimana dengan kalian di rumah? Apakah kalian sudah menghemat kertas dengan baik? Coba kalian pikirkan ya, apakah kalian sudah melakukan penghematan kertas di rumah atau bahkan kalian membuang kertas yang sudah terpakai hanya satu kali saja langsung kalian buang ya. Jadi anak-anak bisa pikirkan apakah kalian sudah menghemat kertas tersebut ya. Jadi ingat anak-anak, dengan kita menghemat kertas tersebut, kita banyak sekali menyelamatkan pohon-pohon yang harusnya tadi ditebang untuk membuat kertas, ya. Nah, kemudian di sini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban, ya. Nah, perhatikan hak. Nah, hak mendapatkan kertas yang layak untuk menunjang proses belajar baik membaca ataupun menulis. Kemudian hak mendapatkan jumlah kertas yang cukup untuk proses belajar mengerjakan tugas. Nah, itu adalah hak kita ya. Jadi kita berhak mendapatkan kertas untuk menunjang proses belajar kita ya. Jadi anak-anak, di buku LKS kalian 45 itu ada hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, itu yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak adalah sesuatu yang diterima, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan. Nah, di sini kita juga ada kewajiban. Nah, selain hak tadi, kewajiban kita adalah menghemat kertas sesuai dengan kebutuhan. Kemudian membuang sampah kertas pada tempatnya. Nah, di buku LKS kalian juga ada hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Nah, anak-anak, selain kita mendapatkan hak kertas dan kewajibannya tadi itu, di buku LKS kalian halaman 45 itu juga ada materi tentang hak sebagai warga masyarakat dan kewajiban sebagai warga masyarakat, ya. Nah, jadi di sini bentuk hak warga masyarakat ada 3. Yang pertama, mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang kedua, menikmati lingkungan bersih. Dan yang ketiga, berpendapat dan berorganisasi. Jadi anak-anak, di sini kita sebagai warga masyarakat, kita juga mempunyai hak, ya, yaitu hak mendapatkan perlindungan hukum, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bersekolah, hak untuk mendapatkan lingkungan bersih, hak untuk dilindungi, ya.
Nah, itu adalah hak-hak yang harus kita dapatkan di dalam kehidupan kita.